Sungguh gua gak akan mulai video ini kalau kalian belum tekan tombol subscribe guys. Ya, tombol subscribe yang berwarna merah. Ya, kalau kalian udah tekan juga loncengnya guys ya. Oke, gua beri waktu 3 detik. 1, 1, 1, 3. Oke, makasih udah subscribe dan selamat menonton. Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agung Wahyu Firdaus dengan NIM 17010105. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan citra digital yang dibimbing oleh Bapak Gulpi Kori Oktagulu. Dalam video ini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Implementasi Pengolahan Citra Digital pada Analisis Ciri Bakteri Yogurt. Jurnal ini dibuat oleh Andi Sri Irtawati dan Risti Jayanti dari jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Balikpapan. Hal yang pertama yang akan saya bahas adalah abstrak, di mana dalam abstrak ini ada 4 sub pokok. Yang pertama adalah pengolahan citra, yang kedua adalah citra analog, yang ketiga citra digital, dan yang terakhir penelitian. Yang pertama, pengolahan citra. Pengolahan citra di sini maksudnya adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan komputer menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Sedangkan definisi citra sendiri adalah representasi atau tiruan dari suatu benda atau objek. Yang kedua, citra analog. Citra analog adalah citra yang dihasilkan sinyal kontinu, misalnya foto yang dicetak di kertas foto, citra yang tampil di layar TV, citra yang dihasilkan oleh CT scan, dan citra yang tersimpan dalam pita kaset. Selanjutnya adalah citra digital. Citra digital adalah citra yang bisa diolah langsung oleh komputer dan tersimpan dalam media simpan digital, misalnya seperti memori, hard disk, dan CD. Contoh lain dari citra digital adalah foto yang dihasilkan oleh kamera digital dan citra yang dihasilkan oleh scanner. Yang terakhir adalah penelitian. Penelitian ini memiliki judul Implementasi Pengolahan Citra pada Analisis Ciri Bakteri Yogurt, dan pada penelitian ini lebih ditekankan pada perhitungan jumlah piksel untuk membedakan antara bakteri Lactobacillus bulgaricus dengan Streptococcus thermophilus. Proses pengolahan citra dimulai dari akuisisi data citra, selanjutnya adalah pemrosesan, dan yang terakhir adalah pengujian. Pada penelitian ini, citra diakuisisi dengan menggunakan webcam yang terdapat pada mikroskop digital, dan citra sheet capture inilah yang kemudian akan diproses selanjutnya. Sekarang kita masuk dalam bab pendahuluan. Dalam bab ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai yogurt. Yogurt adalah susu fermentasi yang bukan berasal dari Indonesia, namun dikenal masyarakat karena rasa dan aromanya yang enak. Starter bakteri yang digunakan ada 2, yakni Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk sari, kacang kedelai. Namun, pada produksi modern saat ini lebih didominasi oleh susu sapi. Dalam fermentasi, gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengolahan citra berupa pengenalan citra bakteri melalui proses perhitungan jumlah pikselnya. Dalam hal ini ada 4 tahapan, yakni yang pertama adalah persiapan, tahapan kedua adalah penelitian, tahapan ketiga adalah analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan.
kita masuk dalam tahap pertama, yaitu persiapan. Dalam tahap ini meliputi tahapan persiapan studi literatur dari permasalahan yang telah dikemukakan tadi. Studi literatur diperoleh dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan yang terakhir adalah situs dari internet. Dalam tahapan ini dilakukan proses pengumpulan data melalui hasil pembacaan citra secara langsung dari objek yang telah di-capture. Selanjutnya adalah tahapan kedua, yakni penelitian. Penelitian dilakukan melalui proses perancangan dan pengolahan data citra bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus menggunakan software MATLAB. Pada tahapan ketiga, yakni analisis data. Tahapan ini merupakan tahap analisis data citra melalui proses perhitungan jumlah piksel pada bakteri tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tahapan terakhir ini adalah menyimpulkan beberapa perbandingan jumlah piksel bakteri Lactobacillus bulgaricus dengan bakteri Streptococcus thermophilus dengan pengambilan 10 sampel citra. Selanjutnya adalah perancangan sistem diagram blok. Dalam perancangan sistem diagram blok ini ada 4 tahapan lagi. Yang pertama adalah akuisisi citra, yang kedua adalah reprocessing dan segmentasi, yang ketiga ekstraksi ciri, dan yang terakhir adalah analisa hasil. Dalam tahapan akuisisi citra, pengambilan sampel citra melalui proses pengenceran dengan perbandingan 1:1000 diletakkan setetes pada Petrofaser Bacteria counter dengan menggunakan mikropipet. Kemudian dengan bantuan webcam yang terdapat pada mikroskop digital, sampel citra akan di-capture. Dan dalam tahapan preprocessing dan segmentasi, citra yang telah di-capture akan diteruskan ke komputer lalu diolah dengan bantuan software MATLAB. Tahapan pada proses ini meliputi proses deionizing, enchantment, smoothing, dan brightness balancing, di mana tahapan ini dilakukan untuk memodifikasi citra primer. Di samping itu, citra yang telah dikonversikan ke dalam bentuk grayscale akan disegmentasikan ke dalam citra biner dengan penerapan metode pengolahan citra berupa perhitungan jumlah piksel pada bakteri. Selanjutnya adalah ekstraksi ciri. Dalam ekstraksi ciri ini mengaplikasikan metode pengolahan citra yang tepat, maka akan diperoleh hasil satu parameter tambahan sebagai pembeda ciri citra bakteri Lactobacillus bulgaricus dengan bakteri Streptococcus thermophilus. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali pengambilan sampel. Diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan presisi untuk kesempurnaan penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah analisa hasil. Analisa hasil ini akan saya jelaskan pada bab berikutnya. Sekarang kita masuk pada hasil penelitian, di mana pada tabel paling atas itu merupakan hasil perbandingan jumlah piksel antara Lactobacillus bulgaricus dengan Streptococcus thermophilus. Pada tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata jumlah piksel citra bakteri Lactobacillus bulgaricus jauh lebih besar daripada jumlah piksel citra bakteri Streptococcus thermophilus, yakni perbandingan 1:5. Dan pada diagram batang level energi atau tingkat kecerahan juga sama seperti diagram batang perhitungan jumlah piksel bakteri, di mana bakteri Lactobacillus bulgaricus juga lebih besar daripada bakteri Streptococcus thermophilus. Sehingga berdasarkan hasil pengolahan citra dapat diperoleh luas permukaan citra bakteri Lactobacillus bulgaricus lebih besar dibandingkan citra bakteri Streptococcus thermophilus. Nilai rata-rata luas permukaan bakteri Lactobacillus bulgaricus adalah sebesar 3000 piksel. Sedangkan nilai rata-rata luas permukaan bakteri Streptococcus thermophilus adalah 458 piksel. Berarti perbandingan jumlah piksel antara bakteri Lactobacillus bulgaricus dengan Streptococcus thermophilus adalah 3000 banding 458
atau lebih mudahnya 6,5 banding 1. Berdasarkan hasil analisa pada penelitian tadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai rata-rata perbandingan level energi atau tingkat kecerahan, di mana piksel yang dimiliki oleh citra bakteri Lactobacillus bulgaricus lebih besar daripada bakteri Streptococcus thermophilus, di mana perbandingannya adalah 3,6 banding 1. Begitupun dengan nilai rata-rata jumlah piksel citra bakteri Lactobacillus bulgaricus lebih besar daripada bakteri Streptococcus thermophilus, di mana perbandingannya adalah 6,5 banding 1. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena saya juga dalam masa proses belajar. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat? Perkenalkan, nama saya Andri Paranata, NIM 17010117 dari kelas D Prodi Informatika di Universitas Nurjadin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan citra digital yang diampu oleh Bapak Kulpi Korik. Pembahasan atau materi presentasinya saya akan bahas Oke, langsung saja kita bahas ke materinya. Baik, teman-teman, saya akan membahas materi presentasi jurnalnya yang berjudul Aplikasi Pengolahan Citra untuk Identifikasi Kematangan Mentimun berdasarkan tekstur kulit buah menggunakan metode ekstraksi ciri statistik. Mentimun merupakan buah yang dikonsumsi dapat diolah lebih lanjut sebagai bahan baku pada industri kecantikan yang memiliki pangsa pasar yang sangat luas, mulai dari pasar tradisional dan modern. Tekstur kulit mentimun antara yang matang dengan yang belum matang mengakibatkan orang kesulitan dalam mengidentifikasi mentimun matang dari segi ciri kulit buah, dari segi ciri tekstur kulit. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Landasan teori. Citra merupakan istilah untuk gambar sebagai salah satu komponen multimedia yang memegang peranan yang sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang tidak memiliki oleh data teks.
yaitu citra kayak dengan informasi. Citra adalah gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Yang kedua, tekstur citra. Tekstur citra ini dicirikan sebagai distribusi spesial dari derajat keabuan di dalam perkumpulan piksel-piksel yang bertetangga. Jadi tekstur citra ini tidak dapat diidentifikasi untuk sebuah piksel, melainkan suatu citra dianggap sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, sini ada ekstraksi ciri statistik. Ekstraksi ciri statistik ini merupakan metode pengambilan ciri yang didasarkan pada karakteristik histogram citra. Ekstraksi ciri statistik ini ada 5, terdiri dari means, merupakan ukuran dispersi dari suatu citra. Varian menunjukkan variasi elemen dari suatu citra. Skewness merupakan tingkat kemencengan relatif kurva histogram dari suatu citra. Kurtosis menunjukkan tingkat keruncingan relatif kurva histogram dari suatu citra. Sedangkan entropi merupakan ukuran ketidakaturan dari suatu, menunjukkan ukuran ketidakaturan bentuk dari suatu citra. Lanjut, kematangan mentimun. Kematangan mentimun di sini adalah umur panen tanaman mentimun tergantung dari varietas dan ukuran buah yang dikehendaki. Pada umumnya buah mentimun dapat dipanen pada umur 60 sampai 75 setelah tanam. Ciri kematangan mentimun adalah setelah terjadi perubahan warna buah dan ukuran fisik buah yang bertambah panjang dan lebih besar. Sedangkan mentimun yang belum matang memiliki tekstur garis lebih tajam dan kasar. Lanjut, metode penelitian. Metode penelitian ini adalah mengetahui tekstur citra mentimun belum matang dan matang dengan menggunakan 5 parameter ciri, yaitu mean, varian, skewness, kurtosis, dan entropi dengan menggunakan MATLAB versi 8.2. Data dalam penelitian ini menggunakan 40 sampel citra True Color 24 bit dengan format ekstensi PMP. Oke, lanjut. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Perancangan sistem. Perancangan sistem ini merupakan perancangan flowchart dari aplikasi pengolahan citra untuk
identifikasi kematangan mentimun. Ini flowchartnya dari mulai, setelah itu load image tekstur warna, cek ekstensi citra BMP, image tekstur warna, konversi ke citra tekstur grayscale, image tekstur grayscale. Lanjut lagi ke penghitungan histogram citra grayscale. Setelah itu hasil hitung histogram citra grayscale. Lanjut lagi ke penghitungan ciri citra tekstur, mean, varian, skewness, dan kurtosis, entropi. Setelah itu lanjut lagi ke nilai perhitungan dari tekstur citra dan perbandingan data uji dengan database. Ini akan menguji database tekstur citra. Lanjut lagi keputusan mentimun masak atau belum masak. Setelah itu selesai. Lanjutannya yang kedua, implementasi sistem. Implementasi sistem ini sebelum membuat program utama perlu database sebagai penyimpanan data untuk penghitungan statistik tekstur citra yang menjadi perbandingan untuk citra. Ini gambar kurva ciri tekstur kulit mentimun matang. Ini kurvanya. Sedangkan gambar kurva yang ciri tekstur kulit mentimun belum matang, nih perbedaannya itu jauh. Saya lihat sendiri ini. Oke, lanjut. Lanjutan yang nomor 3, pengujian sistem. Ini pengujian sistem. Dalam arti penelitian ini, tahap pengujian sistem akan melakukan pengujian terhadap 20 citra berekstensi BMP. Dari 20 citra tersebut akan dicari nilai parameternya, parameter tekstur yaitu mean, varian, skewness, kurtosis, dan entropi, di mana diambil dari sampel sebanyak 10 buah pada masing-masing tekstur kulit mentimun. Mentimun matang atau belum matang. Oke. Tampilan aplikasinya seperti ini. Gambar tampilan halaman depan aplikasi. Itu gambar tampilan utama aplikasi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata atau salah-salah dalam ucapan. Saya mohon maaf.
sebesar-besarnya, karena saya masih belajar juga. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badrus Solihin. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal, yaitu tentang penerapan citra digital di dunia nyata. Di sini saya mengambil judul perancangan kartu nama dengan argumen reality sebagai portofolio digital. Oke, langsung saja. Yang pertama, landasan teori. Di sini yang pertama, landasan teorinya itu menggunakan argumen reality. Apa sih argumen reality? Argumen reality atau AR merupakan sebuah istilah untuk menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual yang dibuat dengan komputer menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Jadi argumen reality atau AR itu sebuah penggabungan antara dunia nyata dengan dunia virtual menggunakan software atau bahasa pemrograman tertentu. Oke, selanjutnya teknik display argumen reality. Sistem display AR merupakan sebuah manipulasi citra untuk menggunakan seperangkat optik elektronik dan komponen mekanik untuk membentuk citra dalam jalur optik antara mata pengamat dengan objek fisik yang akan digabungkan dengan teknik AR. Jadi di sini teknik display argument reality atau AR ini yaitu sebuah manipulasi citra untuk membentuk sebuah jalur optik antara mata pengamat dengan objek yang akan digabungkan dengan teknik AR. Oke, selanjutnya spatial display. Spatial display argument reality atau SAR adalah objek nyata digabungkan langsung dengan citra yang terintegrasi langsung ke lingkungan nyata. Jadi di sini objek nyatanya itu digabungkan secara langsung dengan citra yang terinteraksi langsung ke lingkungan nyatanya. Contohnya, citra diproyeksikan ke lingkungan nyata menggunakan proyek digital atau tergabung dengan lingkungan menggunakan panel display. Oke, selanjutnya pengertian citra digital. Apa sih citra digital? Secara umum, citra digital adalah gambar dua dimensi menggunakan komputer. Dalam konteks yang lebih luas, pengumpulan citra digital mengacu pada personel setiap data dua digital. Jadi citra digital itu adalah sebuah gambar dua dimensi yang menggunakan komputer. Oke, next. Berdasarkan jenisnya, citra digital itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, citra digital biner. Citra digital biner memiliki dua buah warna, yaitu hitam dan putih. Warna hitam memiliki nilai 1, sedangkan warna putih memiliki nilai 0. Seperti gambar di bawah ini. Di baris pertama yaitu 1111 dan di kolom ketiga 111. Ketika kita aplikasikan dalam sebuah gambar, maka terbentuklah seperti gambar tulisan T. Oke, selanjutnya citra grayscale. Citra grayscale mempunyai kemungkinan warna hitam untuk nilai minimal dan warna putih nilai maksimal. Jadi di sini di citra grayscale hitam itu bernilai minimal atau minimum, sedangkan putih maksimal.
Contohnya seperti gambar ini. Oke, selanjutnya yang ketiga, citra GRB atau true color. Setiap piksel pada citra memiliki warna merupakan kombinasi 3 warna, yaitu merah, hijau, dan biru, dan pada umumnya disebut dengan GRB atau red, green, blue. Setiap warna memiliki penyimpanan 8 bit, dan 8 bit sama dengan 1 byte. 1 byte bernilai 255 warna. Jadi dalam satu penyimpanan sebuah warna di RGB itu memiliki 8 bit, dan 8 bit itu sama dengan 1 byte, dan 1 byte bernilai 255 warna. Oke, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya perancangan program pembuatan aplikasi ini. Perancangan program aplikasi ini dilakukan dengan menerapkan pendeteksi warna GRB, red, green, blue, untuk mendeteksi marker pada pola warna tersebut yang akan dijadikan sebagai inputan untuk aplikasi argumen reality. Oke, selanjutnya bahan-bahan dan peralatan yang akan digunakan pada pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, spesifikasi laptop yang akan digunakan yaitu sistem operasi Windows. Yang kedua, prosesor Intel Core i3. Mungkin bisa dicoba di PC atau laptop teman-teman di bawah prosesor Intel Core i3, siapa tahu bisa. Yang kedua, RAM DDR2 2GB. Yang ketiga, harddisknya 350 GB. Yang kelima, webcam eksternal logis 720 HD dan webcam internal 320 dpi. Yang kedua, perangkat lunaknya yang akan kita gunakan. Yang pertama, Windows 7 sebagai sistem operasi. Mungkin bisa menggunakan Windows lainnya seperti Windows 8 atau Windows 10. Yang kedua, Adobe Flash CS5. Yang ketiga, Adobe Flash Builder sebagai script editor. Yang keempat, Flash Player 10-11 berfungsi sebagai debugger. Yang kelima, Mozilla atau browser lainnya sebagai web browser untuk mengeram. Selanjutnya mendeteksi marker. Di sini mendeteksi marker ini seperti sebuah flowchart. Yang pertama, mulai, terus diproses marker. Setelah selesai, masuk ke deteksi marker. Jika selesai, langsung terdeteksi. Jika belum terdeteksi, kembali lagi mendeteksi marker. Jika sudah selesai, maka render animasi portofolio. Jika selesai, maka masuk ke motion display. Jika selesai, control animasi. Jika tidak selesai, akan kembali ke atas ke recorder animasi portofolio. Jika selesai, maka end.